Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk kondisi IHSG ya. Kemarin Jumat, terakhir market buka itu hari Kamis ya, tanggal 15 Januari. Itu untuk IHSG masih ditutup hijau 0,47% ke level 9.075 ya. Dan kemungkinan mudah-mudahan untuk bulan ini ya, ini tinggal beberapa hari lagi. Tinggal berapa hari? 2 minggu ya, masih lumayan sih. 2 minggu lagi untuk IHSG apakah bisa break ini di atas 9170 atau enggak, bisa dipantau ya untuk resistennya ini. Kalau kita lihat untuk kenaikan IHSG sampai hari Kamis kemarin itu kayaknya udah lumayan tinggi ya dari resisten kuat sebelumnya di 7.900 sudah berhasil breakout dan ini naik terus. Tinggal kita lihat apakah bisa break di atas 9.180-an atau enggak. Kalau misal tiba-tiba ketika berada di resist ini IHSG turun ya, itu perlu hati-hati buat teman-teman yang udah floating profit lumayan tinggi di beberapa saham yang udah emang naik tinggi ya. Tapi untuk saham-saham yang masih di bottom ya santai aja dulu. Kemungkinan kalau IHSG turun pun saham-saham yang masih di bottom yang valuasinya nggak terlalu mahal ya kemungkinan penurunannya juga nggak dalam-dalam banget. Jadi aman lah kalau di hold. Tapi yang udah naik tinggi itu yang perlu diwaspadai. Untuk transaksi IHSG sampai hari Kamis kemarin tanggal 15 ini kita bisa lihat bareng-bareng ya kalau asingnya masih net buy. Dan menariknya di sini untuk asing udah mulai masuk di bank-bank utama IHSG, khususnya di Bank BRI ya, asingnya masuk 426,6 M dan harga sahamnya mulai rebound ya dari harga bottomnya ini mulai terangkat naik untuk Bank BRI. Nanti kita cek ya, selain di saham Bank BRI untuk asing juga masuk di PTRO, kemudian di Bank BRI. Bank BRI juga naik lumayan tinggi kemarin ke 5 ribuan berapa ya, kalau lupa nanti kita akan cek. Itu asingnya masuk lumayan 408,7 M. Kemudian di BBNI ini walaupun cuma net 45 M tapi harga sahamnya naik lumayan tinggi ya. Untuk saham-saham yang paling banyak dibeli asing selain Bank BRI Mandiri ada PTRO, Inco, Japa, MDKA ya, ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Dan untuk saham-saham yang paling banyak dijual itu masih Bumi ya. Jadi untuk Bumi asingnya ini masih taking profit di harga atas. Nanti kita cek ya kemarin bertahan atau enggak ya di area support, nanti kita akan cek. Kemudian selain Bumi, asing juga keluar di NCKL, Arci, Antam, Tins ya. Mungkin sebagian taking profit, tapi kalau kita lihat net sell-nya sih ya belum terlalu banyak. Jadi asing masih cenderung masuk. Semoga aja untuk minggu besok mungkin ya. Target price IHSG ya masih di 91670-80-an ya. Kalau bisa break di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, tapi kayaknya sehatnya sih koreksi dulu ya. Sehat ya, cuman ya kita lihat aja besok ketika berada di area 9.170-80-an apakah berhasil break atau enggak. Kalau kita lihat untuk market secara global ya, ini yang pertama kita akan cek untuk Bitcoin dulu, ini yang masih running trade terus, nggak ada liburnya. Untuk Bitcoin koreksi ya, untuk beberapa hari belakangan ini ternyata koreksi ketika libur tanggal merah. Untuk Bitcoinnya koreksi setelah kemarin berhasil breakout, cuman koreksinya ya koreksi wajar sih kalau kita lihat untuk BTC, karena masih bisa bertahan ya di atas supportnya. Support terdekat kan di 94.000. Kemarin minggu lalu berhasil breakout, sempat naik ke 97 ribuan, cuman koreksi-koreksi tapi masih dijaga di atas 94 ribuan untuk Bitcoin kalau misal
Bitcoin masih bisa bertahan di atas 94.000 ya, kemungkinan mudah-mudahan lanjut naik ya dan ngejar target price atau resisten selanjutnya yang di 100.000. Jadi ini kalau mau buy sih sebenarnya momentum bagusnya di area 94 ribuan ya kalau mau buy. Dan kemudian kalau mau antisipasi ya kalau misal jebol di bawah itu, misal di 93 sekian, itu diantisipasi aja kalau mau diantisipasi ya. Oke, itu untuk Bitcoin ya, selama minggu depan itu nggak jebol di bawah 94.000 ya, kemungkinan polanya itu bisa ngejar 100.000 US dollaran per koin. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas ya. Untuk harga emas kemarin sempat koreksi cukup dalam ya, ternyata coba kita lihat. Tapi walaupun koreksi itu dalam, tapi masih koreksi wajar ya. Untuk XAU ini masih di atas lah, masih bullish. Jadi kemarin sempat koreksi ke 4.500-an, 4.500-an kan hitungannya masih di atas. Untuk trennya masih bullish, jadi trennya masih bullish, harganya udah cukup tinggi juga. Kalau mau buy sih amannya nunggu koreksi yang lebih dalam lagi ya, tapi disclaimer kalau mau follow trend, untuk resisten terdekatnya masih di 4.690. Dan untuk harga emas ini apa ya, tergantung ya tergantung gimana kondisi geopolitik secara globalnya dan US dollarnya ya. Masalah untuk US dollarnya itu kayaknya udah nggak terlalu berpengaruh banget kalau untuk jangka panjang, lebih ke kondisi global. Jadi selama masih banyak konflik, makin banyak konflik harga emas makin tinggi ini, karena itu safe haven ya. Jadi untuk harga emas minggu depan mungkin pantau area 4.700-an. Ketika mendekati level itu agak berat buat breakout. Disclaimer buat teman-teman yang mau scalping atau trading dengan pasang short selling atau sell dulu nanti taking profit di harga yang lebih rendah ya, semoga aja koreksinya lumayan ketika gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout ya, wah tinggi ini, target price-nya bisa ke 5 ribuan untuk harga emas ya. Harga emas globalnya naik, rupiahnya melemah. Ini untuk kalau beli emas pakai rupiah itu mahal ya. Untuk nilai tukar rupiahnya sendiri terus agak mengkhawatirkan ya. Ini mendekati 16.900 ya pas video ini kita buat. Untuk nilai tukar rupiah di 16.876 ya. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi ya, kira-kira untuk besok sedang kira-kira bakal turun atau naik ini nilai tukar rupiah, karena ini kecenderungannya melemah untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan perlu hati-hati juga ya. Walaupun ekonomi kita masih aman bertumbuh, tapi kalau nilai tukar rupiahnya terus melemah itu perlu diwaspadai ya. Tiba-tiba IHSG longsor, karena itu kan nggak menutup kemungkinan ya. Jadi tetap waspada lah, khususnya buat teman-teman yang udah floating profit cukup tinggi di saham-saham yang udah naik tinggi. Nggak ada salahnya juga buat pasang trailing stop atau antisipasi ya, untuk mengamankan profitnya kalau misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, buat antisipasi aja sih, tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk nilai tukar rupiahnya untuk besok hari Senin. Apa kita lihat untuk indeks global, kayaknya kemarin didominasi merah. Ini untuk indeks Amerika, Nasdaq turun tipis sih, Nasdaq, S&P, Dow Jones turun cuman nggak terlalu dalam ya. Terakhir market buka cuman ditutup minus 0,07 untuk Nasdaq, 0,06 untuk S&P, Dow Jones 0,17%. Jadi turun tapi nggak dalam banget. Kemudian untuk indeks Asianya sendiri, untuk sebagian merah tapi ada juga yang hijau sih. Untuk indeks utamanya yang hijau itu Kospi ya, naik 0,90%, lumayan tinggi. Dan IHSG juga hijau sih. Untuk Nikkei sama Hang Seng-nya ini yang merah.
untuk besok Senin ya, kita karena ini trennya bullish ya, jadi mudah-mudahan aja bisa nguji 9.180 dulu sebelum koreksi. Oke, itu untuk IHSG. Kembali lagi disclaimer. Kita akan lanjut aja ya ke saham yang pertama yang akan kita bahas, ini saham perbankan yang kemarin cukup menarik ya. Yang pertama BBCA dulu. Untuk BBS sendiri ya masih sideways sih, walaupun naik 0,94%, tapi kemarin Kamis itu sempat nguji resistennya di 8175, namun gagal breakout ya, ini untuk Bank BCA. Gagal breakout ya, mungkin buat teman-teman yang untuk swing ambil di 8.000 dan taking profit di 8175 ya lumayan ya. Walaupun untuk presentasinya itu nggak gede, tapi kan lumayan ya, untuk BPSA bisa naik berapa persen, 2%-an kalau misal dari area support ke resist ya 2%-an. Karena untuk saham seperti BPSA emang nggak cocok, kalau untuk trading itu kurang cocok. Cocoknya untuk investasi mungkin saham-saham yang cukup aman buat jangka panjang dengan volatilitas yang nggak terlalu tinggi tapi likuiditasnya tinggi gitu. Volatilitasnya nggak tinggi tapi likuiditasnya tinggi dan fundamentalnya cukup solid ya, cukup kuat. Kita lihat historinya ada beberapa gap down yang cukup lebar nggak ketutup. Jadi mudah-mudahan untuk Bank BCA ini, kalau sektor perbankan utamanya mulai rebound, mungkin rupiah ada sentimen bagus sehingga menguat ya, mudah-mudahan perbankan utama ini bisa mulai ngegas ya. Biasanya sih lihat asingnya gimana, kalau udah mulai masuk itu ada potensi buat naik untuk Bank BCA ya. Ya kalau secara teknikal yang agak mengkhawatirkan waktu itu yang nggak terlalu bagus ya. Kalau mengkhawatirkan sih ya tergantung. Ada ninggalin gap up ini lumayan lebar tanggal 17-20 Oktober ya. Jadi kalau tiba-tiba longsor itu yang dikhawatirkan untuk Bank BCA bisa tutup gap ke 7.500-an. Ya semoga aja enggak ya, tapi tetap ada kemungkinan seperti itu. Jadi jangan all in lah, tetap sedia cash buat jaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, bisa average down ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Secara teknikalnya masih di sini untuk resist 8175 dan untuk supportnya masih di 8000. Jadi kalau jebol 8000 jangan buru-buru buat nambah muatan, bisa tunggu di 7800. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, Bank BCA itu kemarin asingnya masuk atau keluar tanggal 15, itu asingnya keluar 56M ya. Sebenarnya lumayan ramai, nilai transaksinya 1,2 triliun, tapi masih net sell walaupun nggak banyak ya, 56M. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BCA tanggal 15 kemarin gimana, tanggal 15 untuk asing yang nampung asing sih, cuman yang distribusi juga asing. Yang jualan ada BK 187M, kemudian AGKZ, RX, DX ini versi asing juga net sell ya. Untuk lokalnya sendiri yang nampung ada IF, dan untuk asingnya yang nampung ada ZP, AK. Sebenarnya lumayan banyak nampungnya, cuman nilai yang jualan ini juga lumayan juga sih, lebih banyak asingnya keluar 56M. Untuk besok Senin ya, kita lihat transaksi hari Jumat, Kamis ya. Itu sebagian investor-investor retail pada keluar nih XL, XC, OYP, PT. Ya, ini kalau XL di BBCA itu nilai transaksinya nggak berani besar-besar, nggak tahu yang maksudnya nggak segede mungkin XL transaksi di Bumi, karena Bumi itu kan cukup volatile, sedangkan BPCA itu kurang ya, jadi nggak cocok untuk trading lah untuk BPCA ini. Kalau mau masuk ya bersabar aja ya untuk jangka panjang, dan untuk besok ya pantau aja support resisten masih sama ya. Ada kemungkinan sideways, tinggal nanti breakout atau jebol support. Oke, mungkin seperti itu untuk Bank BCA.
Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang paling banyak dibeli asing untuk kemarin Kamis ya, dan harga sahamnya naik lumayan tinggi 2,69% ke level 3.820, dan untuk Bank BRI ini akhirnya berhasil breakout ya setelah sekian lama, berhasil break di atas 3.760, bahkan sempat nguji resistennya yang di 3860, tapi belum breakout untuk kemarin Kamis ya. Jadi pantau aja ini 3860, semoga aja bisa break di atas itu dan ngejar 3.960. Untuk harga Bank BRI sekarang ya, untuk saat ini di 3820-an ini cukup menarik buat di koleksi ya. Selain dividennya lumayan tinggi, dividen yieldnya, secara valuasi ya juga nggak mahal ya untuk saham Bank BRI ini, cenderung murah malahan kalau kita lihat historinya, dan secara teknikalnya juga masih di bawah. Jadi yang penting sabar aja ya, kalau misal turun ya tinggal average down lagi aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ini untuk saham Bank BRI tanggal 15 kemarin asing masuk cukup banyak, 426 M ya, dan cukup liquid juga. Semoga aja untuk hari Senin besok masih bisa dibuka hijau untuk Bank BRI. Untuk Bank BRI tanggal 15 kemarin ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau broker-broker asing lebih banyak entry dengan jumlah yang nggak sedikit. CC ini versi asing netbuy 144,7 M, kemudian AK netbuy 103,3 M, BK, KZ, RX, DX ini versi asing netbuy ya. Jadi asingnya lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar ya, akumulasi asing jauh lebih besar ya nilainya. Untuk lokalnya net sell jualan XL, YP, OD, CC, XI, NI, SQ ya, net sell. Jadi cukup mendominasi broker-broker retail yang pada keluar di saham Bank BRI. Harga sahamnya naik cukup tinggi. Lihat transaksinya aja sih kayaknya ada potensi naik di awal market ya. Semoga aja sih bisa breakout. Semoga aja IHSG juga nggak ada sentimen negatif untuk besok Senin. Jadi ada potensi buat break di atas 3860, ngejar 3960 untuk Bank BRI ya. Misal Bank BRI ke 4000-an itu hitungannya ya masih relatif di bawah sebenarnya ya. Jadi kalau mau entry walaupun udah naik 2%-an kemarin itu belum terlalu tinggi. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI, pantau resistnya di 3870-60-an. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga naik lumayan tinggi sih, kemarin sempat ke 5.075 ya, sayangnya ditarik turun lagi dan close di 4990. Jadi gap downnya udah ketutup ya, open di sini naik ya. Perlawanannya sih sebenarnya lumayan kuat, maksudnya lumayan juga ya, sellernya dari 5.075 dan close di 4990. Semoga aja untuk minggu depan itu masih bisa bertahan di atas 4920, ini support terdekat untuk Bank Mandiri. Misal besok merah di area support ada yang cek harga, nah itu malah kesempatan yang mau entry, mudah-mudahan bisa mantul naik dan nanti bisa taking profit kalau untuk swing di 5.200. Nah, ini resisten untuk Bank Mandiri secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya sih masuk ya, walaupun nggak sebanyak di saham Bank BRI. Asing masuk 208,7 M untuk kemarin Kamis. Dan kalau kita lihat Bank Mandiri hari Kamis kemarin, diakumulasi oleh asingnya lebih banyak masuk, walaupun nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang besar, nggak ada ya, maksudnya di atas 200-300 M itu nggak ada. BK netbuy 86 M, AK, BP, YU, CC, DX masuk dibandingkan yang keluar ya, asing lebih banyak masuk. Lokalnya net sell sih lokalnya, walaupun ada yang akumulasi, ini KZ
versi lokal ini 204,9 ya. Domestik kasetnya versi lokal akumulasi 204,9 M. Jadi asiknya net buy dan lokalnya ada yang akumulasi. Broker-broker retail didominasi pada keluar, harga sahamnya naik. XL, CC, SQ, CP, YP, PD, NI, XI, OD, net, sell. Mudah-mudahan ya seperti tadi untuk skenario nya, kalaupun turun ada jaga harga, mantul naik ya. Jadi kalau mau buy, momentum bagusnya di area 4.920-an untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Bank BRI ya sama-sama di bawah, cuman untuk saat ini sih ya dua-duanya menarik ya. Jadi 11-12 lah. Saya juga agak bingung, kayaknya lebih kalau kemarin pas di bottom di area 4 ribuan itu condong ke Bank Mandiri, tapi untuk Bank Mandiri udah mendekati 5.000, ini kayaknya juga lebih menarik di BBRI mungkin ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI ini naik cukup tinggi ya dibandingkan yang tadi BCA, Mandiri, BRI, BNI ini sendiri naik 4%-an lebih. Ya nggak nanggung-nanggung setelah kemarin mantul di area supportnya 4.200-an. Hari Kamis kemarin sih mencoba breakout dan close sedikit di atas resistnya. Ya, di area resistensi untuk penutupannya itu di 45-40. Jadi untuk Bank BNI untuk besok Senin tinggal lihat aja ya. Semoga aja sih masih bisa dibuka hijau di awal market sehingga ada potensi buat ke resisten selanjutnya yang lumayan tinggi di 4780 untuk Bank BNI ini. Kalau kita lihat historinya sih ya hitungannya ini resisten kuat ya, 4530, 4540 ini area resisten kuatnya. Jadi kalau misal besok naik ya menjauh dari area support 4530 ya kemungkinan ada potensi ngejar 4780-an untuk bulan ini ya. Semoga aja sih seperti itu. Ya tinggal pantau aja di awal market, tapi kalau tiba-tiba merah dan jebol lagi di bawah 4520 ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin ya udah floating profit ambil di support sini ya nggak ada salahnya buat diamankan. Kalau gagal breakout ya, maksudnya kalau gagal bertahan di atas 4530 untuk besok Senin. Jadi pantau aja di awal marketnya gimana. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBNI tanggal 15 kemarin, asingnya net buy ya 45,4 M, dan kalau kita lihat di sini untuk BBNI tanggal 15 Januari retailnya lebih banyak yang keluar. Untuk asingnya sendiri ada juga sih yang distribusi, mungkin taking profit ya, ini ZP net sell 101,4 M, mungkin taking profit karena nyentuh resistnya. Tinggal besok kita lihat aja apakah masih bisa bertahan di atas 4530 ini atau enggak ya. Untuk saham Bank BNI lihat di awal market secara teknikalnya. Untuk lokalnya sendiri net ada yang akumulasi KZ ya. Jadi KZ versi lokal ini selain tadi akumulasi di Bank BRI juga akumulasi di Bank BNI sebanyak 121,6 M. Asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, dan broker-broker retail pada keluar, harga sahamnya naik. Besok pantau di awal market, kalau merah ya nggak ada salahnya buat diantisipasi atau diamankan yang udah floating profit. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi ya. Bumi hari ini apa kabar? Kok hari ini, kemarin Kamis ya. Bumi masih didistribusi asing dan harga sahamnya koreksi. Jadi emang kalau mau entry di saham Bumi untuk trading itu ya cari momentum yang bagus, ketika mantul di area support dan naik kira-kira lumayan gitu ya diamankan aja, karena
beberapa hari belakangan ini ketika berhasil break ya di area 4060 50 460 50-an itu aslinya cenderung keluar dengan jumlah yang cukup banyak ya. Bahkan sampai kemarin Kamis pun juga aslinya masih net sell dan harga saham Bumi itu turun 2,84% ke area supportnya ya. Untungnya masih dijaga ini 406. Kalau misal besok Senin jebol ya hati-hati aja, ada potensi lebih dalam lagi. Jadi kalau mau entry sih ya disclaimer ya, ini sebenarnya area support ya, momentumnya dapat, tapi kalau asing cenderung distribusi terus ya agak khawatir juga kalau jebol, atau kalau mau entry jebol di bawah 400-an ya diamankan aja. Nanti bisa beli lagi di area support selanjutnya ya. Dan untuk support selanjutnya itu di harga, untuk support kuatnya sih di 328 untuk sekarang ya, masih lumayan dalam. Untuk Bumi emang trennya sih masih bullish, jadi ketika turun 10% itu masih koreksi wajar. Besok lihat aja secara teknikalnya area 406 ini ya di awal-awal market gimana, karena penutupannya kan di 410, jadi ya di area support. Apakah bakal mantul naik masih dijaga atau malah jebol? Kalau jebol support ya wait and see aja dulu ya, karena asing cenderung distribusi dalam beberapa hari belakangan. Kalau kita lihat di sini untuk Bumi, hari Kamis kemarin net sell 276 M, dan kalau kita lihat untuk Bumi tanggal 15 Januari ini kemarin YU versi asing net sell 146. Ini kayaknya dari awal bulan untuk YU udah taking profit cukup banyak ya. Dan net sell 1,7 triliun ya, bahkan sampai hari Kamis kemarin masih terus jualan untuk YU versi asing di saham Bumi. Selain YU ada ZP, CC, BK, AK yang juga net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. YP, XL, MG-nya net buy walaupun cuma 20 M-an ini. Untuk besok XL ya yang nilai transaksinya paling besar, jadi XL ini scalping di saham Bumi. YP, XL masih yang net buy 90 M-an lebih, rata-rata belinya di 413, 414, berarti floating loss tapi belum terlalu dalam ya, semoga aja nggak jebol ini untuk besok Senin di bawah 406, pantau 406. Untuk resistennya sih tinggi kalau tiba-tiba ramai dan asing masuk kembali ya target price-nya 454, tapi ya transaksinya dari tanggal 5 Januari itu perlu waspada ya. Oke, kalau karena dari tanggal 5 Januari itu asing keluar cukup banyak ini, kalau kita lihat dari tanggal 5 Januari untuk asing udah net sell 2,5 triliun di saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Untuk PTRO sendiri trennya cukup kuat ya, lanjut bullish. Bahkan kemarin Kamis itu masih bisa naik 4%-an. Nah, setelah Rabunya breakout, hari Kamisnya lanjut naik ke 12.900-an, dan kalau kita lihat histori ya di pucuk ya. Kalau mau entry itu agak was-was, tapi biasanya ya karena jarang, mungkin ada tapi jarang ya ada retail yang berani di harga atas. Mungkin masih ada potensi naik ini. Untuk target price-nya di 13.800-an, masih cukup. 13.900-an ya untuk target price PTRO ini masih cukup tinggi. Tapi ya Harris Heritage juga ya, kalau mau entry di PTR ini kalau tiba-tiba longsor itu yang ya nggak ada alasan buat ngehold terlalu lama ya, karena ya mungkin alasannya kalau berani ngehold di PTR ya karena trennya bullish itu. Tapi kalau kita lihat fundamentalnya atau valuasinya itu lumayan mahal, dan juga dividendnya nggak seberapa ya kalau kita bandingkan dengan harganya ini. Jadi untuk PTRO ya
Ya kalau mau masuk untuk trading aja, harga nggak sesuai prediksi diamankan. Supportnya di 12.000 dan resistennya di 13.900. Lihat transaksinya, PTRO lumayan liquid kemarin tanggal 15 lumayan rame, dan asingnya masuk dengan jumlah yang banyak 211 M ya. Jadi kayaknya masih ada potensi buat ngejar itu 13.900-an ya di saham PTRO. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya yang akumulasi ada BK 81 M, TP, ZP, AK, CC, versi asing netbuy. Dibandingkan yang keluar ya jauh lebih besar asing masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan banyak broker-broker retail yang taking profit ya, nggak masalah sih karena harganya udah tinggi. Dan untuk besok ini tengah-tengah ya antara support sama resist, jadi nanggung sebenarnya kalau mau entry. Ya kalau tiba-tiba koreksi kemudian ada yang cek harga di area support 12 ribuan, nah itu kalau mau buy, semoga mantul naik. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek cuan ya. Untuk cuan ini koreksi ya ke area support lagi. Beberapa kali dijaga ya. Oh, ini sedikit jebol sih. Jadi besok lihat di awal market aja apakah bisa mantul langsung dan bertahan di atas 1860 atau enggak ya. Ini di area support untuk saham cuan. Sedikit jebol sih. Tapi kalau langsung lanjut merah, ya hati-hati, mending jangan buru-buru entry, karena ini cenderung turun ya. Dari harga tertingginya ini lebih banyak candle merahnya dan cenderung turun. Dan kalau misal turun itu supaya cukup dalam, kalau setelah Fibonacci-nya ada di 1200-an. Ya ini untuk cuan udah koreksi cukup dalam, jadi untuk PTRO itu perlu waspada ya kalau tiba-tiba koreksi. Karena untuk cuan PTRO itu kan biasanya satu irama ya, kalau naik-naik semua, turun ya ada kemungkinan yang satu nyusul turun juga. Yang udah floating profit dikasih antisipasi aja, tapi yang mau entry ya daripada PTRO yang udah di pucuk ya bisa pantau untuk cuan nih, kalau tiba-tiba terjadi pullback naik kan lumayan. Oke, itu untuk saham cuan. Secara teknikalnya pantau 1870 1860 ya untuk besok Senin. Untuk transaksinya cuan ini gimana, asingnya net sell dan nggak seramai di PTRO. Nilai transaksi cuma 151 M. Asingnya tadi net sell nggak terlalu banyak sih, 6 M-an ya. Siapa tuh besok mantul naik, ini bisa dipantau untuk cuan. Cuan lihat transaksinya untuk minggu ini dari tanggal 12 ini kita cek. Untuk cuan nggak ada yang akumulasi banyak sih. Jadi ya mungkin pantau aja ya di awal marketnya gimana. Lihat history ada gap up ya, siapa tahu misal besok turun habis nutup gap ini ada potensi mantul naik. Disclaimer kalau buy ya, semoga klik lagi di atas 1880-an dan ngejar 2000-an. Oke, itu untuk saham cuan ya. Kalau bisa ke 2000 ini ya naik cukup tinggi ya, 12-14%. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam ini kemarin berhasil breakout dan koreksi 0,98% ke 4050 ya, itu koreksi wajar karena trennya masih bullish. Harga emasnya juga masih di pucuk. Mudah-mudahan untuk Antam juga masih ada potensi buat lanjut naik ngejar 4650 ya, ini resisten selanjutnya. Dan untuk support tertekannya di 3950 untuk Antam. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya net sell 93 M ya, sebagian taking profit tapi belum banyak hitungannya kalau asing jualan segitu doang di saham Antam ya. Untuk Antam sendiri tanggal untuk minggu ini ya, dari tanggal 12 ini cenderung diakumulasi oleh asing, kita bisa lihat bareng-bareng. ZP, AK, KZ ini versi asing ya, asingnya lebih banyak yang masuk, cuman untuk Jumatnya ya mungkin sebagian pengen liburan juga, pengen menikmati ya,
diamankan profitnya ya biar lebih tenang. Jika AK versi asing yang jualan. Untuk lokalnya sendiri net buy karena asingnya net sell, jadi tapi nggak terlalu banyak ya. Mungkin kalau besok masih merah di awal market, semoga aja mantul di area sini. 3950 ya, ini support terdekat untuk Antam ya. Skenario nya mungkin kalau merah ya ada potensi mantul naik seperti ini mudah-mudahan ya. Jadi kalau mau buy ya harga bagusnya di area 36, 39, 60, 50-an ini. Ya, oke itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Untuk saham BRMS masih di atas ya, masih konsolidasi atau sideways dengan volatilitas yang lumayan tinggi. Jadi daripada sama-sama konsolidasinya ya, kalau mau lebih menantang ya dibandingkan BBSA, BRMS lebih menantang ya. Sideways di harga atas dan beberapa kali ini masih dijaga harganya di atas 1.200 lah. Ini close di 1.225 dan kalau kita lihat asingnya juga belum distribusi banyak ya di saham BRMS ini ya jualan tapi 5,7 M aja untuk kemarin Kamis dan kalau kita lihat untuk minggu ini net sell masih net buy ya, jadi mudah-mudahan untuk harganya masih sideways di harga atas untuk BRMS minggu depan atau besok Senin. Untuk kemarin Kamis sih asingnya masih ada yang nampung yang akumulasi yaitu ZP 45M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Sebagian retail lebih banyak masuk, jadi mungkin hati-hati. Kalau turun bisa pantau 1195, 1200. Semoga masih dijaga di atas itu. Tapi kalau jebol jangan buru-buru entry, nanti tunggu lagi di 1100-an ya. 1120. Itu untuk saham BRMS. Untuk target price-nya ya karena ini trennya masih bullish walaupun untuk jangka pendek cenderung sideways. Kalau masih tiba-tiba ramai ya semoga aja itu target price-nya di 1420 lumayan tinggi. Untuk saham BRMS selanjutnya kita cek MTKA ya. MTK udah naik lumayan tinggi tapi 2 hari belakangan ini koreksi ya, hari Rabu Kamis itu koreksi. Kamis kemarin minus 2,29% ke 2.990 dan untuk saham MTKA support kuatnya di 2.790, jadi kalau mau buy di 2.990 ini agak nanggung sih sebenarnya. Agak beresiko juga ya karena kalau mau entry kok tiba-tiba masih koreksi, itu potensi koreksinya masih cukup dalam di 2780, jadi mending kalau mau buy dengan jumlah yang lumayan ya tunggu di area supportnya ini aja ya. Tapi disclaimer supportnya di 2790. Kalau kita lihat untuk MTKA kemarin Kamis tanggal 15 Januari hitungannya sih asingnya net buy ya, masih net buy walaupun yang jualan paling banyak juga asing. Jadi mudah-mudahan trennya ini masih bullish untuk MTKA, hanya koreksi wajar ya kalau turun. Semoga aja sih seperti itu. Jadi kalau terjadi koreksi ya cari area-area yang bagus saja buat entry. Dan untuk sekarang ya bagusnya di sini ya 2790 kalau bisa turun ke area support. Oke itu untuk saham MTKA. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham MBMA yang udah naik cukup tinggi. Dan kemarin Kamis itu nguji resistennya ya. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit ya berdoa aja koreksi dulu. Sempat mencoba breakout ya di atas 820 tapi gagal. Terus di area resist 790 itu ya area resistennya untuk MBMA. Tinggal besok hari Senin lihat aja kalau bisa break di atas 820 ya kemungkinan MTK juga bisa naik. Jadi MBMA, MTK itu biasanya ya satu irama lah, kalau naik ya naik bareng, turun juga ada potensi turun bareng. Tapi karena ini gagal breakout, kalau tiba-tiba merah itu yang perlu hati-hati ya.
Kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau follow trend, nggak atasannya buat pasang antisipasi kalau tiba-tiba jebol. Ya, dan untuk target price-nya kalau bullish itu bisa ke 990-an untuk MBMA. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MBMA hari Kamis kemarin nasinya net buy 58M ya. Kalau kita lihat hari awal minggu ini udah net buy 349M. Kalau kita lihat lebih detail untuk MBMA hari Kamis kemarin masih diakumulasi oleh asing, dan untuk lokalnya ada MG yang masuk ya. Ya semoga aja besok bisa breakout, tapi perlu hati-hati kalau gagal breakout ya, pantau 820. Oke, itu untuk saham MBMA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.